nenek membawa cucu ke masjid, sedangkan cucunya itu meribut, dibiarkannya lari-lari, mengganggu konsentrasi kita sholat. Belum pernah sekalipun marah karena anak menjerit lari-lari. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Karena budak itulah nanti yang akan meramaikan masjid. Kalau kita marah ke budak-budak kecil, siapa yang akan sembahyang? Ada masjid itu kadang tak ada suara anak-anak, sepi, atuk-atuk semua. Patutlah tak ada ribut, batuk aja isinya. Cuman kadang kan tak semua emosinya bisa stabil. Makanya win-win solution, jalan tengah. Pulang saya tarawih, anak-anak saya tengok dibuat satu sop khusus di belakang. Heran saya, kenapa anak-anak ini tak meribut? Rupanya ada satu petugas pakai baju hijau, membawa rotan sebesar ini. Dia tak sholat, dia khusus mengawas. Saya bilang, mau kau bantai anak-anak? Enggak Pak Ustaz, kalau saya pukul marahlah ayahnya. Jadi untuk nakut-nakuti aja, bagus. Jadi nanti diangkat ada satu security khusus untuk anak-anak. Jangan anak diletakkan di celah. Letakkan celah. Pertama, anak ini memutus sop, kecuali anak saya. Kenapa? Karena ujung senapan angin sudah dipotong. Yang kedua, kenapa anak ini? Anak ini belum mumayyiz. 4 tahun ke bawah tak bisa. Dibawalah budak umur 3 tahun, diletakkan di celah samping kita. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia pun berjalan, berlari. Di samping ini ada atuk-atuk yang kacamatanya di bawah. Asal budak ni lalu, atuk ni takut. Waktu salam tuh cuman sekali aja salam. Salam tuh ke kanan cuman. Assalamualaikum warahmatullah. Apa? Bolehkah membaca Yasin di pemakaman Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi, dia mengutip pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Seelok-eloknya, sarancak-rancaknya dikhatamkan sakhatam Quran. Bukan surat ya, sakhatam Quran. Kalau tak sanggup sakhatam, maka bacalah hatinya Al-Quran. Wa qalbul Quran ya. Itulah mengapa kalau kita ziarah kubur membaca surat ya Yasin. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang surat Yasin? Ma quri'a fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan kepada perkara yang sulit, yang susah, dimudahkan Allah. Kalau saya ziarah kubur, saya baca Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi mafis 3 ayat, habis itu tahlil afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis itu hadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan nang ku baca iko kepada almarhumah amak, almarhum ayah, atuk nenek, muslimin muslimat yang ada di makam ini. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi tapi orang tua tak setuju? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Maka ibu-ibu yang sayang ke anak, bukan kalian siapkan anak dalam kelambu, bukan kalian suapi, lepaskan dia sejauh mata memandang. Ibu kalau sayang sama anak, lepaskan dia sejauh mata memandang. Nanti dia akan balik pulang. Jadi ibu lepaskanlah anak sejauh mata memandang. Biarkan dia belajar jauh. Nanti dia akan balik berbakti kepada ibu insyaallah. Lepaskan anakmu wahai bapak ibu, sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang. Dia tahu di mana letak sarang. Mati kalian, mengalir amal jariahnya insyaallah. Definisi mengganggu tetangga itu bagaimana Pak Ustadz? Apalagi kita di komplek perumahan. Mengganggu menurut syariat Islam, bukan mengganggu menurut perasaan. Saya terganggu dengan tetangga saya ini Pak Ustadz. Kenapa? Melihara anjing dia Pak Ustadz. Oh, dalam Islam melihara anjing hanya boleh untuk menjaga kebun dari pencuri. Tempat kita aman, rumah rapat, maka tak ada alasan. Maka kita lapor ke RT RW, musyawarah, dudukkan bersama. Kadang jamaah ini mau mengambil hukuman segera. Saya racun aja lah Pak Ustaz. Dipasang racun, rupanya anjing itu tak makan, dimakan kucing, awak mati kucing itu. Dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Hari libur, hari Ahad, rumah dekat-dekatan, dipasanglah lagu bum bam bum bam bum bam. Belilah earphone. Berapalah harga earphone? Dengar sendiri. Jadi dipasang satu komplek. Kan tak semua orang suka lagu itu. Apalagi di situ ada orang-orang tua yang jantungnya tak kuat. Mendengar itu, kata dia mati.
Rumah berdekatan, sempadan cuma dinding, dinding pun tak penuh ke atas. Ditanamlah pula pokok mangga pas. Buahnya apa tak asal menengok meniti itu. Maka kata Nabi, idza tabakhta, kalau kau memasak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Pesan Nabi ke tetangga, kalau kau masak banyakkan kuahnya. Untuk apa? Berbagi ke tetangga, menyambung tali silaturahim. Saya menikah sudah 10 tahun, pernikahan ini saya belum punya anak. Saya mempunyai anak sambung. Saya menyayangi dan mencintai seperti anak kandung saya. Anak sambung saya selalu meminta doa dan ridho dari saya. Apakah doa saya akan diijabah? Karena saya bukan ibu kandungnya. Dan jika saya meninggal nanti, saya tak ditakdirkan untuk punya anak. Apakah doa anak sambung saya nanti sampai ke saya, Pak Ustaz? Yang pertama, ibu anak sambung ini sampai mati tak bisa menikah. Karena menjadi mahram mu'abbad namanya. Mahram mu'abbad menjadi mahram kekal selama-lamanya. Karena sudah menjadi menikah sama ayahnya. Itu yang pertama. Kedua, wudhu tak batal dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, seandainya saya lewat di kuburan di depan Hotel Mutiara Merdeka dekat Leton, saya mau pergi nih, lewat kuburan itu saya baca doa, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustaakhirin nasallallahu wa lakumul afiyah Allahumma fir lahum warhamhum. Doa saya sampai apa tak sampai? Padahal saya tak kenal sama orang itu, sampai doa. Apalagi anak sambung. Kenapa ragu doa tak sampai? Lalu apa makna dalam hadis itu? Waladun solihun. Maksudnya, amal saya kepada orang mati itu sampai. Kalau tak sampai amal kita kepada orang mati, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa orang mati? Orang hidup untuk orang mati. Jadi ada 3 amalnya yang dulu tak putus. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Disumbangkannya 2 sak semen ke masjid. Putus atau tak putus? Tak putus. Karena setiap hari orang sholat mengalir ke dia. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ceramah dia habis mati tetap mengalir, diamalkan oleh jamaah. Yang ketiga, anaknya. Anaknya itu kan amal dia itu. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kiat-kiat agar ikhlas menerima ketetapan takdir Allah dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Bagaimana cara kita biar supaya rela menerima takdir Allah? Saya kalau datang bertamu ke rumah jamaah, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Ustadz Somad, tolong doakan mak saya Pak Ustadz. Maknya di mana Pak? Maknya di dapur. Duduklah mak itu di kursi. Berapa umur mak? 80. Belum bisa saya menerima. Karena mak saya meninggal umur 70. Dalam hati saya tetap, kok hidup mak dia, kok mati mak. Kok tak sempat makku bawa jalan-jalan ke Brunei, ke Malaysia. Kok tak sempat ku senangkan dia. Tak bisa hati saya menerima. Macam mana saya mau menceramahi jamaah? Marilah kita sabar menerima takdir Allah. Saya aja tak sabar. Tapi cara Allah menghibur saya. Habis saya tausiah datang ibu-ibu. Ustadz, tolong doakan keponakan saya. Keponakan ibu ini kenapa? Ayahnya meninggal, emaknya meninggal, dia hidup sebatang kara. Anak SD kelas 2. Oh, aku sempat aku serumah 11 tahun sama emakku. Dari 2008 ke 2019. Ini budak nih kelas 2 SD sebatang kara. Ternyata yang membuat kita bisa sabar itu adalah ketika membandingkan dengan orang lain. Begitu cara Allah mengajar saya. Maka diantaranya yang membuat kita kuat ini adalah dengan memperbanyak bercerita dengan orang. Kita ini kalau banyak bercerita ngobrol dengan orang, itu menyadari betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya adalah menguatkan dalam hati bahwa innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdirku 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan. Yang ketiga, membuat sesuatu yang terus mengalir. Bersedekah untuk santri, untuk Palestina. Asal teringat, baca Al-Fatihah. Teringat macam-macam, baca Al-Fatihah. Allah berjanji kalau kita beribadah,
Falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Allah cuma minta kita satu ibadah. Balasannya Allah kasih dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau kau lapar, Allah kasih kau makan. Kalau kau risau, amanahum, Allah beri kau aman, tenang. Syaratnya banyak ibadah. Zikir banyak, zikir pilihan 3. Pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi usaha tak pernah berhenti. Yang belum berjodoh terus berusaha, mudah-mudahan dapat jodohnya. Yang belum garis 2 terus berusaha, makan toge, makan kacang-kacang, makan sayur, berdoa. Tak ada yang sulit bagi Allah. Allah cuma ingin menengok air matamu tumpah di tengah malam. Allah cuma ingin melihat sujudmu lebih lama. Dalam perjalanan hidup saya, dipukul ombak, diempas gelombang, baru saya paham. Rupanya kalau hidup ini tenang-tenang saja, tidak akan melahirkan nakhoda yang ulung. Kalau tidak tajam ombaknya, sujud kita sebentar. Tapi kalau pukulan itu kuat, lama sujud kita dan terasa nikmat. Karena tak ada lagi kawan yang bisa diajak berbisik. Akhirnya kita berbisik ke tanah. Malaikat-malaikat di langit memintakan doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala.